Halo Mitra Kode Indonesia, kita kembali berjumpa pada rangkaian sesi tutorial Python dan TK Inter, dan ini merupakan video yang paling terakhir dari rangkaian playlist ini, dan kita di sini akan membahas yaitu penanganan event. Oke, apa sih yang dimaksud dengan event itu? Event itu seperti ini. Misalnya di dalam sebuah window ada button. Apabila kita tekan button tersebut, apa yang terjadi? Itu yang maksudnya event. Event itu adalah mencoba menyusun kejadian-kejadian atas interaksi kita kepada salah satu komponen di dalam Windows. Contohnya lagi seperti ini. Apabila kita mengetik di sebuah text box, karakter yang kita ketik itu ternyata berbentuk angka, maka angka itu misalnya jadi dihapus. Jadi karakter-karakter yang tinggal di situ adalah hanya abjad saja, bukan angka. Oke, seperti itu dia kira-kira. Kita akan membuat contohnya di sini. Kita tidak mungkin membuatnya dari awal karena terlalu lama, jadi kita pakai contohnya dari video yang terdahulu, yaitu sebuah program untuk meletakkan komponen-komponen dalam bentuk grid. Oke, kalau bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kita yang terdahulu, penempatan komponen TK Inter dalam grid itu seperti ini. Oke, jadi label untuk nama dan entry nama itu nama diletakkan pertama di kolom 0, row 0, dan nama di kolom 1 dan row 0. Ini dia. Kemudian ada juga entry alamat di sini. Kemudian ada entry combo box jenis kelamin. Kemudian ada entry image. Oke, di sini. Dan terakhir adalah button. Oke, di sini. Jadi yang mau kita buat eventnya adalah di entry nama, kemudian di entry ini image, dan kemudian di entry button. Oke. Nah, begini caranya. Jadi di en nama, self en nama kita buat penanganan eventnya dengan perintah bind. Oke. Jadi di sini di nama itu kita tidak boleh mengetik karakter angka, jadi hanya abjad melulu, karena nama tidak mungkin, misalnya nama seseorang tidak mungkin mengandung angka di dalamnya ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Yang kita periksa adalah tekanan keyboard. Tekanan keyboard itu dilambangkan dengan seperti ini, key release. Oke, seperti itu dia. Nah, kemudian itu pemeriksaannya pada saat setiap karakter keyboard ditekan, maka pemeriksaannya kita arahkan ke sebuah fungsi. Misalnya self check karakter, ini dia fungsinya. Oke. Dan kemudian kita buat ke ini, ke citra. Oke. Jadi self img bind. Nah, ini kanvasnya ini, skenario yang kita rancang di kanvasnya ini, apabila kita double klik di dalamnya, double klik, oke, double klik itu ditandai dengan simbol apa ya, button apa gitu ya, oh ya, double button 1, double button 1, karena kalau double klik itu kan tombol nomor 1 yang paling kiri di mouse kita tekan, jadi nomor 1 itu adalah yang paling kiri. Oke, kemudian ini fungsinya, ketika di double klik maka kita arahkan ke masuk gambar gitu ya. Fungsinya kita buatkan bernama masuk gambar. Oke. Nah, yang terakhir self
button OK, itu kita bind. Nah, kalau button kan pasti cuman klik mouse sebelah kiri ya. Jadi simbolnya itu adalah seperti ini, button 1. Nah, yang ini kita arahkan ke fungsi apa? Oh ya, gini aja, cek input. Maksudnya kita cek semua inputnya. Oke. Oke, dia di sini sudah, di sini sudah, di sini sudah. Oke, sekarang kita buatlah masing-masing fungsi pemeriksaan tersebut. Yang pertama yang ini, self cek karakter. Oke. Self. Oke. Sorry, kok self cek karakter. Kita buat def cek karakter self. Nah, kita buatkan di sini event. Inilah event ini yang mau kita periksa. Oke. Kalau karakter angka itu key ASCII-nya adalah mulai dari nomor 48. 48 itu karakter angka 0 ya. 49 sampai dengan 57. Oke. 48, 49, 50 sampai dengan 57 itu adalah angka numerik. Nah, ini yang harus kita cegah. Caranya seperti ini. If event key kode lebih besar dari 48 and event key kode lebih kecil dari 57, ini dia untuk angka 0 sampai angka 9, maka self nama delete. Maka karakter yang kita ketik itu kita hapus. Di sini ada option 0. Oke, kemudian TKN. Ini maksudnya apa? Karakter yang kita ketik itu apabila dia angka, maka akan berubah jadi karakter 0 yang kursornya itu langsung berada di posisi akhir. Oke, seperti itu dia. Sekarang kita uji coba aja ini ya. Oh, kita lengkapi dulu fungsi-fungsi berikutnya, yaitu cek karakter self masuk gambar. Oke, ini kita buatkan ini masuk gambar. Ini self event, yang ini kita buat pas dulu. Kemudian terakhir def cek input, ini self event juga, dan ini kita buat pas dulu. Oke, kita Ctrl S, kita uji coba dulu apakah berhasil. Oke, di bagian nama kalau kita klik B, C, D, oke, bagus. Coba kita klik angka. Oke, langsung terhapus dia. Ini dia maksudnya. Jadi misalnya Hasanuddin, oke, seperti itu masih lancar. Apabila terketik misalnya angka 6, maka dia langsung terhapus. Itu maksudnya. Oke, untuk tekanan keyboard untuk cek nama itu sudah berhasil. Sekarang kita self masuk gambar. Oke, dia memeriksa double button 1, artinya double klik ini. Oke. Nah, masuk gambar itu kita akan berkenalan dengan hal baru, yaitu open dialog box. Jadi kita buat seperti ini. Nantinya file gambar kita itu akan ditampung di sebuah variabel ya. Misalnya kita buatkan seperti ini. Temp file sama dengan, nah ini dia file dialog boxnya. Oh, sebentar. Nah, file dialog boxnya sendiri harus kita kenalkan di awal ya. Harus kita kenalkan di awal. Di sini dia from tkinter import file dia log, ini dia. Oke, kemudian kayaknya kita perlu message box ini from tkinter import
message box. Ini kita perlukan nanti ya. Oke, ini dia file dialognya. Oke, kita kenalkan di sini. Kita buka file dialognya, file dialog. Kemudian ini perintah berikutnya, x open file name. Jadi perintahnya adalah membuka nama file. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita isi. Jadi pertama itu inisial, directory inisial. Jadi maksudnya ini ketika file dialognya terbuka, maka yang dibacanya dulu adalah direktori tempat program ini berada. Kemudian kita buat judul file dialognya, title sama dengan select file gitu ya, select file. Kemudian kita buat tipe filenya, file types sama dengan dia masuk dalam bentuk tuple ya. Jadi yang pertama itu adalah gitu ya, give files, kemudian kita buat koma di sini. Ini dia bintang titik give. Oke, seperti itu. Kemudian all files juga kita bisa buat, jadi seperti ini, all files, koma bintang titik bintang, seperti itu ya, all files. Oke, sekarang kita lengkapi. Oh iya, di sini salah. All files. Oke, di sini koma. Oke, ini tutupnya, ini tutupnya, ini tutupnya. Oke, udah lengkap semua. Oke, yang kemudian ini tutup yang terakhir. Oke, seperti ini. Nah, kemudian sebuah variabel kita namakan myPic. Oke ya, myPic ini kita gunakan untuk menampung citranya. Oke, PK kita ambil dari tkinternya, foto image. Nah, baru di sini adalah file sama dengan ini, temp file. Oke, temp file seperti ini. Kemudian self, barulah kita masukkan citranya ke dalam kanvas. Image, create image. Oke, mulai dari koordinat 0, 0. Kemudian opsi berikutnya adalah image sama dengan ini dia, self myPic. Self myPic seperti ini. Oke, anchor-nya adalah TK Northwest. Oke, seperti itu dia. Jadi agar tampil di ujung kiri atas ya, makanya kita pakai anchor tk.nw. Oke, kita uji coba. Oke, kita compile. Oke, nama tadi sudah bisa. Kalau terketik angka maka dia terhapus. Oke, sekarang ini kita double klik bagian image-nya. Oke, muncul nama. Oke, kita arahkan ke file gambar ya, misalnya new GIF seperti ini, kita open. Nah, muncul dia gambarnya di sini. Oke, ini karena gambarnya kebesaran jadi tampilnya seperti ini. Oke, ternyata inputnya berhasil. Oke, kita matikan dulu. Baru sekarang kita lengkapi yang ini, check input. Nah, di check input ini kita akan memeriksa semua inputan, mulai dari EN nama, EN alamat, pemilihan jenis kelamin di CMB jenis kelamin ini ya. Kemudian apakah gambarnya sudah dimasukin ini. Oke, dan itu dilakukan pada saat button OK ini diklik dengan mouse yang sebelah kiri, itu
tombol biasanya, tombol 1, button 1 gitu ya. Oke, sekarang kita periksa nama ya. If self nama seperti ini, get. Nah, ini kita cari isinya. Bila ternyata isinya kosong, maka kita keluarkan sebuah message box. Message box show warning. Nah, pesannya adalah masukkan nama Anda seperti itu. Oke. Kemudian self nama fokus ini. Oke. Lalu return false. Return false maksudnya ini tidak dieksekusi di bawahnya. Nanti pengkodian di bawahnya tidak dieksekusi, tapi berhenti kemari dan keluar dari def check input ini. Itu maksudnya. Oke, kemudian kita cek apa lagi ya? nama, alamat. If self alamat get sama dengan kosong, maka ini sebaiknya ya sudah kita copy aja biar cepat. Message box warning, masukkan alamat Anda, self alamat. Oke. Kemudian setelah alamat jenis kelamin CMB ya, CMB jenis kelamin. If CMB jenis kelamin get seperti ini, sama dengan seperti ini. Apakah kosong? Oke, seperti biasa kita paste aja di sini message box show warning message, pilih jenis kelamin. Oke, pilih jenis kelamin seperti ini. Kemudian self CMB jenis kelamin fokus, return false. Setelah jenis kelamin, nah ini yang kita periksa nih. Oke, bentar, saya simpan dulu. Ini tadi ada saya edit sedikit. Nah, image ini kita memeriksanya agak sedikit berbeda. Ini pemrograman Canva sebenarnya. Sebentar. Apabila di dalam image ini kita gambar sesuatu, maka containing di dalam image itu lebih besar dari 0. Oke. Contohnya ini yang saya tandai tadi. Ini. Self image create rectangle artinya di dalam image ini sudah ada satu lukisan, yaitu rectangle. Begitu ya. Nah, apabila nantinya misalnya kita gambarkan misalnya garis ke dalam setelah kita gambar rectangle ini, maka objek di dalamnya ada dua. Oke. Pertama rectangle, yaitu segi 4 ya, rectangle itu segi 4. Kalau misalnya garis itu line, misalnya kita gambarkan garis di dalamnya, maka objeknya ada dua. Jadi jumlah objeknya inilah yang kita periksa. Oke, jadi kalau misalnya kita beri ini sebagai tanda komen, maka otomatis image-nya kosong. Kenapa? Karena create rectangle tidak dijalankan. Oke, jadi ininya kosong. Cuman karena rectangle harus ada, karena untuk menggambarkan batas kanvas ya, maka dipastikan objek di dalam image ini pasti ada satu buah, yaitu rectangle. Nah, inilah yang kita periksa. Jadi caranya seperti ini. Temp sama dengan seperti ini, kita periksa dulu self img find all seperti ini. Dia memerintahkan untuk menemukan apa-apa saja yang tergambar di dalam image. Oke, kemudian baru temp ini yang kita periksa. If length
TMP sama dengan 0. Oke. Nah, karena kita rectangle-nya sudah ada, ini pasti 1. Berarti objeknya ada 1. If rectangle sama dengan 1, maka message box. Nah, ini dia. Kita copy aja nih. Message box pesannya adalah masukkan gambar Anda seperti itu. Baru self img fokus seperti itu. Return false. Nah, apabila ternyata ini berhasil dilewati, ini dilewati, maka berarti semua datanya lengkap. Kita keluarkan saja sebuah message box. Show info, bukan show warning lagi ya. Show info, message-nya. Data Anda telah lengkap. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba compile. Oke. Seperti ini. Misalnya namanya kita buat Amirudin seperti itu. Alamat Jalan Tuasan nomor 5. Jenis kelamin pria. Nah, ini kita masukkan gambarnya. Oke, misalnya ini. Oke ya. Nah, kita klik ini periksa data. Ya, data Anda telah lengkap, sorry. Data Anda telah lengkap. Seandainya salah satu terhapus, seperti ini, coba kita periksa data. Masukkan alamat Anda, benar. Jadi, di sini, apabila salah satu data yang diisikan dan gambar ini tidak kita penuhi, maka message box akan keluar berbentuk warning. Apabila lengkap, maka misalnya ini Jalan Hasanuddin seperti ini ya. Kita periksa data, maka keluar info data Anda telah lengkap. Oke teman-teman, inilah cara kita menangani event di dalam komponen-komponen TKinter. Dan saya berharap semoga semua rangkaian tutorial Python dan TKinter ini dapat menambah wawasan pemrograman Windows bagi kita semua di lingkungan pemrograman Python. Kita akan bertemu di sesi tutorial berikutnya. Sampai jumpa.